Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mempunyai suami yang suka melihat video-video perempuan tanpa busana. Bagaimana cara saya menegurnya, Buya? Terima kasih. Menegur ya. Mungkin kita akan mengingatkan saja bagaimana hukumnya melihat seperti itu. Jadi secara syar'i dan secara nafsi, secara syariat dan secara psikologi. Secara syariat adalah tidak dibenarkan membangkitkan syahwat, dan itu merusak hayat, merusak kejiwaan seseorang. Jangan percaya dengan fatwa picisan kalau suami istri nonton film porno nanti bangkit syahwat. Itu adalah kegilaan. Karena apa? Dia bangkit syahwat bukan karena istrinya, tapi bangkit syahwat karena yang ditonton. Dan itu adalah film. Dan film adalah peran dan gambar-gambar, dan itu akan menjadikan orang itu melanglang dengan khayalannya. Dan naudzubillah, efeknya sangat luar biasa besar, akan kembali kepada yang ada di rumah. Karena apa? Yang dimiliki tidak seperti yang ada di sana. Sehingga dia tidak akan puas sampai kapanpun. Rendah orang itu nanti pada akhirnya. Sehingga tidak akan puas dengan istrinya, tidak akan puas dengan suaminya. Ini kebodohan. Sementara Al-Quran sedang mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman itu agar menutup matanya. Sebab apa? Dengan mata yang jelalatan melihat ini itu. Sehingga dia tidak akan menemukan sesuatu yang betul-betul memuaskan. Karena apa? Adanya di alam khayalnya. Apalagi film. Kalau film itu adalah peran. Akhirnya sampai suatu ketika ada seorang perempuan, Buya, gara-gara saya nonton, saya harus melayani suami saya dengan cara begini, begitu, begini, begitu. Masya Allah. Adalah kehinaan. Dan ketahuilah bahwasanya dengan menjaga mata kita, menjaga hati kita, maka ketahuilah Allah akan berikan keindahan yang luar biasa dengan yang halal yang ada dengan kita. Tapi kalau kita biasa dengan jelatan, Masya Allah, sampai suatu ketika ada seorang bapak, seorang laki-laki berkata, saya itu tidak bisa, Buya, berhubungan dengan istri saya kecuali setelah saya nonton film kotor. Saya pikir istrinya memang istri-istrinya nggak modelnya model apa gitu. Akhirnya saya pengen lihat, datang ke sini, datang ajib. Istrinya adalah manusia normal dan wanita yang mohon maaf bisa dibilang dia juga cantik. Kenapa kok sampai tidak bisa bangkit syahwat? Karena kebiasaan busuk buruknya itu. Maka itu bahayanya bukan urusan syariat saja. Secara syariat adalah haram, secara psikologi dia akan merusak. Sehingga dia tidak akan puas dengan yang dimiliki yang halal itu. Dan terus melanglang. Terus kena semari, Masya Allah. Apalagi sedang lihat mungkin ya model begini, model begitu. Orang begini, orang begitu. Lihat. Sehingga apa? Aduh, nasib bener dia, saya punya istri kayak begitu, na'udzubillah. Jangankan kok yang sampai derajat buka aurat dalam gambarnya. Kalau orang biasa membuka mata jelalatan ke sana kemari, Masya Allah. Jelalatan ke sana kemari, lihat. Itu pun akan merusak keindahan di rumah. Karena apa? Kalau orang di pinggir jalan itu kan selalu dilihat di saat dia sudah dandan rapi. Sementara istrinya akan kelihatan 24 jam. Macam-macam model ini, model itu. Gara-gara mata jelalatan tersiksalah dia. Dengar Al-Quran, kulli mu'minin yaghuddu min absarihim, tutup mata. Dan nul kullul mu'minati, para wanita pun yaghuddna min absarihinna. Jangan lakukan nonton di rumah biarpun dengan suami bukan suatu yang baik. Secara syariat, secara kejiwaan, secara akhlak tidak pantas. Kalau Anda perempuan, Anda seorang ibu yang punya rasa malu, terhormat, kira-kira pantas enggak kalau ibu lagi nonton film porno kelihatan sama anak? Pasti malu, karena akhlak tidak baik itu. Sudahlah, jangan dengar fatwa pisisan sebagian ustadz yang dia punya hobi. Kalau ada seorang ustadz punya hobi, jangan disebarkan ke orang, jangan rusak umat. Istighfar sendiri sana. Yang jadi masalah kadang masuk dalam dunia fatwa. Kita pernah mendengar soal fatwa, kalau untuk suami istri nggak apa-apa. Pikir kalau ngomong itu, kalau buat suami istri nggak apa-apa. Ini berbahaya sekali. Sehingga banyak keretakan-keretakan gara-gara semacam itu. Sehingga seorang suami dia menuntut istrinya harus begini, begitu, begini, begitu. Yang punya istri begini, pengen begini. Yang perempuan juga demikian. Suamiku tidak memenuhi kebutuhan saya. Karena apa? Suamiku tidak begini. Rusak semuanya. Dan sebab kehancuran nanti pada rumah tangga pada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Anda ini masalahnya, masalah cara nasihatinya. Waduh, gak gampang nasihatinya. Nasihati tidak mudah. Nasihati adalah dengan diajarkan rasa takut kepada Allah, dekatkan dengan ulama. Kalau Anda nasihati sendiri biasa, kalau suami istri nasihati itu nggak gampang.
Anda dekatkan pada ulama, yang ulama soleh. Ini yang jadi masalah kalau ternyata suami Anda berguru dengan ustadz begitu, kan kacau. Kata ustadz gak apa-apa, wah berantem nanti. Kasihkan rekaman ini, insya Allah nyampe kepadanya, insya Allah. Sampaikan ini, rekaman ini biar dengar. Ini demi kebaikan di akhirat nanti, wahai hamba-hamba Allah. Kalau mungkin ada orang yang pernah biasa nonton dan sebagainya, itu hendaknya perlahan untuk menarik diri. Dan itu kecanduan. Saya membaca buku bahasanya itu kecanduan. Sehingga orang yang capek sekalipun katanya, kalau sudah nonton itu bisa sampai pagi nggak tidur. Padahal nggak ada yang dicari. Dan mungkin dia sudah menemukan kepuasan, sudah tidak bisa ngapain. Bahkan mungkin, mohon maaf, dia sudah tidak terangsang lagi saat itu, tapi masih terus mengikuti. Belajar 1 jam capek, tapi kalau sudah nonton itu katanya sampai pagi pun tidak kerasa. Na'udzubillah. Lihat, lebih daripada candu-candu itu. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah. Jaga matamu, akan semakin indah apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi kalau kau umbar matamu, Allah akan uji dengan ketidakpuasan. Dan itulah siksa yang halus, tapi benar-benar siksa. Na'udzubillah. Allah a'lam bishawab.